Shalom saudara-saudaraku terkasih. Hari ini jumpa lagi dengan channel saya, Pak Rudi Budiatmadja. Hari ini tema kita adalah mengatasi badai hidup, beban berat, masalah yang sangat berat dengan kuasa doa menghentikan bulan dan matahari. Amin. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Segala yang di langit dan di bumi kepunyaanmu lah. Amin. Katakan dengan sekali lagi dengan segenap hatimu. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Segala yang di langit dan di bumi kepunyaanmu lah. Amin, 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 amin. Amin, ya Allahku, aku percaya sungguh kepadamu. Amin, amin. Saudaraku, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kuasa doa. Jika 2000 tahun yang lalu Yosua mempraktekkan kuasa doanya untuk menghentikan matahari dan bulan, saya percaya saat ini juga kita bisa seperti Yosua. Kita bisa menghentikan matahari dan bulan. Saya percaya di dalam Yosua pasal 10 ayat 12 sampai 14 dikatakan, lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Yosua berkata di hadapan orang Israel, matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya terhadap musuhnya. Nah, dari kisah Yosua pasal 10 ayat 12 sampai 14 ini, saya percaya pada saat itu Yosua banyak menghadapi masalah, banyak menghadapi badai kehidupan, serangan bertubi-tubi dari segala penjuru. Tapi Yosua tetap percaya akan firman Tuhan, dan dia tetap setia kepada Tuhan, bahwa Tuhan menyertai dia setiap langkah dalam hidupnya. Amin. Saudaraku, masalah boleh datang, tapi kita tidak bisa memilih kapan badai itu menempa kita. Badai hidup itu, beban hidup itu, yang sangat berat itu bisa datang seketika, saudaraku. Contohnya, kita tidak tahu bahwa akan ada wabah COVID-19 yang bisa menghancurkan seluruh ekonomi bangsa-bangsa, bahkan bisa mematikan puluhan bahkan ratusan jiwa manusia.
Masalah badai itu ada dua, saudaraku. Badai masalah yang kita buat sendiri, dan yang kedua, badai masalah yang diizinkan Tuhan untuk terjadi atas kita. Supaya apa? Supaya kita lebih mendekat lagi kepada Tuhan. Amin. Nah, sekarang saya tidak tahu masalah Anda apa, tapi saya percaya mungkin ya masalah Anda beban hidup yang sangat berat, punya hutang yang banyak, kesulitan ekonomi, keluarga berantakan, tidak punya uang, tidak bekerja, pengangguran, pernikahan di ambang perceraian, usaha bangkrut, tidak ada biaya untuk kuliah karena tidak ada uang. Anak-anak kampus sekarang stres dengan persoalan kuliahnya. Sehingga ada orang yang berpikir, bahkan banyak berpikir, jalan satu-satunya adalah bunuh diri. Wow, saudaraku, itu bukan suatu cara untuk menghentikan badai atau masalahmu, beban hidupmu. Jangan berpikir jika engkau bunuh diri, masalahmu langsung selesai. Oh tidak, justru menimbulkan masalah baru untuk orang tuamu, untuk istri dan anak-anakmu. Nah, pelajaran yang kita bisa ambil dari kitab Yosua 10 ayat 12 sampai 14. 1. Kita harus percaya firman Tuhan dan setia kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita harus percaya bahwa firman itu ya dan amin. Kita juga harus tetap setia. Percaya bahwa Tuhan itu senantiasa menyertai kita. Walaupun seakan-akan doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Seakan-akan masalah kita tidak ada jalan keluar lagi. Mentok-tok. Saya katakan tetaplah percaya. Karena Dia yang empunya langit dan bumi. Saya katakan sekali lagi saudaraku, mentoklah pada Tuhan. Amin. Kita harus percaya. Jika Tuhan berfirman, jadilah terang, maka terang pun akan jadi, saudaraku. Ada amin? Percaya, ku percaya firman-Mu, ya dan amin. Lampaui segala masalahmu, percaya padamu. Pelajaran yang kedua, kita harus percaya akan kuasa dan janji Tuhan pasti digenapi untuk kita semua. Berbicara tentang kuasa itu tidak lain artinya kita berbicara kepada yang empunya power. Siapa yang punya power? Yang punya power atas hidup kita adalah Tuhan Allah. Kita diharapkan untuk senantiasa selalu mengandalkan kekuatan Tuhan. Karena kita percaya mujizat Tuhan itu masih ada untuk kita semua. Amin. Tuhan Allah sanggup membuat mujizat. Yang tidak ada menjadi ada. Yang mustahil terjadi menjadi terjadi. Saudaraku, jika Tuhan Allah berjanji itu pasti digenapi. Percayalah. Tuhan Allah berjanji akan memberkati kita, maka kita akan diberkati dan melindungi kita. Amin. Saudaraku, saya punya kesaksian. Pada tahun 1994, saya lulus SMA Saverius 1 Pagi Bangau di Palembang. Pada saat itu, pada tahun 1994 itu, keluarga saya, orang tua saya mengalami badai hidup, kesulitan ekonomi. Saya tidak bisa kuliah, saudara. Tapi saya mengambil langkah, saya bertindak dalam iman. Saya pergi ke Jakarta, saya tes di Trisakti, masuk ranking 3. Itu biayanya sekitar 8 juta.
Pada saat saya datang ke Jakarta, saya cuma membawa uang 1 juta dari papa saya. Tapi saya percaya ada jalan keluar. Nah, setelah itu, saya berdoa sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya percaya iman saya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau kuliah, tapi saya nggak punya uang. Dan saya tidak tahu kampus mana yang terbaik untuk saya untuk kuliah. Akhirnya hati saya tergerak untuk pergi ke Bandung, saudaraku. Di situ ada kakak saya di Bandung yang sedang kuliah belum selesai. Nah, saya disuruh tes di Unpar, Universitas Parayangan. Saya mencoba tes dan saya masuk. Saya hanya disuruh membayar 2,5 juta dengan jurusan manajemen. Tapi sekali lagi, uang yang 1 juta itu sudah habis untuk dipakai untuk transport, untuk pendaftaran, pembelian formulir pendaftaran masuk kuliah. Sisa-sisanya 500.000. Saya berdoa lagi, Tuhan, saya mau kuliah, tapi saya tidak ada uang. Dan kampus mana yang terbaik untuk saya kuliah? Saya berdoa, Tuhan, Engkau maha kaya dan sangat kaya. Di surga emas itu banyak. Sekiranya boleh Tuhan, Engkau sebongkah kecil emas, Kau lemparkan untuk memberkati aku. Itu doa saya. Saya bilang, sekiranya boleh Tuhan, sebongkah kecil emas Kau lemparkan untukku, untuk memberkatiku. Singkat cerita, saya ingat Tuhan menggerakkan hati seorang bos Panasonic, dealer AC di Jakarta. Saya tidak sebutkan namanya. Bos ini yang membayarin lunas uang pendaftaran saya 2,5 juta. Dan ada sisanya untuk saya hidup di Bandung. Nah, pada saat itu saya sudah selesai masuk. Saya semakin intim dengan Tuhan. Tuhan buat mujizat demi mujizat kepada saya. Puji Tuhan, IPK saya tiap semester itu di atas 3. Saya bisa menikmati perjalanan Bandung-Palembang dan Palembang-Bandung. Itu cuma seharga 100.000 pada waktu zaman itu. Dengan tiket pesawat merpati. Karena waktu itu ada promosi dari pesawat. Itu dengan IPK di atas 3, kita bisa naik, pulang pergi. Itu dengan 100.000. Ya, pergi 100.000, pulang juga 100.000, saudara. Bandung, Palembang, Bandung. Nah, saya percaya saudaraku, seberat apapun masalahnya kita, atau seberat apapun masalah badai hidupnya saya bisa atasi bersama-sama dengan Tuhan. Pertolongan Tuhan itu, saudara, tidak terlalu cepat datangnya dan tidak terlalu terlambat datangnya. Tapi pertolongan Tuhan itu tepat waktu. Amin. Saya bisa mempraktekkan kuasa doa yang menghentikan bulan dan matahari. Artinya apa? Segala persoalan pada hidup, masalah beban hidup yang sangat berat sekalipun, bisa saya hentikan dengan kekuatan Allah, dengan kekuatan Tuhan. Amin. Saya berdoa sungguh-sungguh. Saya percaya sungguh-sungguh. Saya percaya dulu Yosua bisa menghentikan matahari dan bulan atas segala masalah pada hidupnya. Saya juga percaya Tuhan Allah yang saya sembah itu dahsyat dan tetap sama. Dia hidup, dia tidak tidur. Saya juga bisa menghentikan matahari dan bulan. Artinya saya juga bisa menghentikan badai, masalah beban hidup yang berat yang menerpa saya,
Dengan kekuatan doa dan iman saya akan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya Tuhan genapi janjinya untuk saya. Tuhan itu baik, saudaraku. Dia luar biasa. Tetaplah percaya. Saya berdoa, saya ajak semua yang mendengarkan firman saya, dari Aceh sampai Papua, semua yang sedang sakit, ayo cari Allahmu, cari Tuhanmu, karena dialah yang empunya langit dan bumi. Dia sumber berkat dan bisa melindungi engkau. Saya percaya jika ada yang sakit, berseru cari nama Tuhan. Jika ada yang kekurangan uang, cari Tuhan dan panggil namanya. Jika ada yang pernikahannya diambang perceraian, saya percaya engkau cari Tuhan, cari namanya. Dia akan bisa menyelesaikan masalahmu. Apapun masalahmu, pasti ada jalan keluar. Amin. Haleluya.